Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan channelnya Mang Eyik. Terima kasih buat teman-teman yang sudah menyempatkan waktunya untuk menonton video ini. Di sini ada teman saya yang bertanya video yang seperti apakah yang aman untuk jangka panjang ya, atau bisa aman sampai bisa dimonetisasi. Jadi memang ada beberapa video yang istilahnya tidak aman untuk kita adopsi atau kita ambil ya. Jadi di sini salah satunya mungkin contoh video-video seperti video yang digunakan ulang atau video yang kita pakai iringan musik atau video musik dan video reupload atau kita nyomot video orang ya. Jadi ini video-video yang seperti ini yang video menurut saya itu video-video beresiko ya. Jadi kalau bisa mah seperti ya jangan bermain api lah. Kalau misalkan memang kita serius untuk mengembangkan channel, kecuali teman-teman itu mau istilahnya iseng-iseng aja atau sekedar main-main aja gitu. Tapi kalau teman-teman istilahnya serius, tolong hindari saja video-video yang seperti itu. Kalau seandainya teman-teman ingin mempunyai penghasilan dari YouTube atau pengen diterima menjadi program partner YouTube. Jadi salah satunya yang pertama mungkin video musik ya. Biasanya musik itu walaupun kita merekam, misalkan merekam video seperti ini, tapi diiringi dengan musik-musik dari musik-musik yang istilahnya viral gitu ya. Musik-musik yang enak didengar, biasanya itu view-nya itu memang lebih banyak. Cuma itu beresiko terkena hak cipta gitu. Yang mengakibatkan kalau misalkan terkena hak kita ya sudah pasti video itu tidak bisa dimonetisasi atau diklaim sama yang punya gitu ya. Jadi kalau bisa mah dihindari. Yang kedua misalkan video walaupun video kita sendiri ya, walaupun istilahnya itu video kita sendiri, tapi video itu kita upload sampai 2 kali ya, lebih dari 1 kali. Itu video yang digunakan ulang dan itu tidak boleh ya. Resikonya juga sama, jadi tidak bisa dimonetisasi nantinya atau bisa ditolak oleh YouTube. Nah, yang ketiga, terkadang kita melihat video orang yang viral, yang sudah banyak view-nya gitu. Terus kita tuh ada keinginan ya, kalau misalkan mempunyai video ini kayaknya itu channel kita bisa banyak dikenal atau cepat dikenal, terus view-nya juga banyak, subscriber-nya juga cepat bertambahnya, mungkin bisa ya. Tetapi untuk dimonetisasi itu sangat rentan, jadi sangat beresiko juga ya. Kalau seandainya teman-teman melakukan hal itu atau menyomot video orang gitu. Jadi saran saya di sini teman-teman, di sini kan kita pemula ya, baru membuat channel. Saya ngomongin pemula ya yang baru membuat channel dan merintis sedikit demi sedikit gitu. Jadi kita apa adanya saja dulu ya. Untuk video-video itu pemula, apalagi ya contoh saya gitu. Video itu ya memang dari awal itu kita yang namanya nggak pede atau nggak bisa, itu memang iya. Gitu. Disebut videonya jelek, ya saya akui memang jelek. Videonya burik, ya burik gitu. Karena yang namanya pemula mah jauh dari kata benar ya. Kalau misalkan salah, sudah pasti. Tapi kalau benar, itu jauh. Karena kita butuh belajar untuk bisa memperbaiki ya. Dari setiap misalkan video, eh, kita cara merekam, ataupun cara berbicara seperti ini. Kita kan butuh latihan gitu. Dan latihan itu ya kita asah setiap kali kita membuat konten ya atau merekam video seperti ini. Awalnya saya juga mungkin kalau misalkan ngomong seperti ini rasa gimana gitu ya, jadi nggak pede. Walaupun sekarang juga masih ada rasa nggak pede gitu, tapi
alhamdulillah sedikit demi sedikit rasa itu ya sudah terbiasa gitu. Jadi mendingan video sendiri ya, hasil karya sendiri, kita upload walaupun tidak ada yang nonton atau sedikit penontonnya, daripada kita nyomot video orang atau memakai musik orang gitu. Terus videonya itu meledak atau viral gitu. Tapi itu punya orang. Kalau saya pribadi tidak ada rasa tidak ngerasa bangga ataupun tidak ada kepuasan tersendiri gitu. Tapi kalau misalkan video kita sendiri, hasil karya kita sendiri, mau rame mau tidak gitu, ya itu hasil karya kita sendiri. Ada yang nonton syukur, nggak ada yang nonton ya sudah gitu. Berarti kualitas atau kemampuan kita yang harus lebih ditingkatkan lagi. Jangan ketergantungan oleh istilahnya orang-orang sekitar gitu atau channel-channel yang sudah besar gitu. Kita biasanya ingin seperti mereka, tetapi ya tidak juga kita harus mengambil videonya. Tetap kita harus belajar, mengasah skill kita supaya kita itu terbiasa membuat konten seperti ini, meningkatkan kualitas konten, terus ya pokoknya semuanya serba ditingkatkan lagi gitu. Jangan istilahnya kita itu sebelum berusaha sudah nyerah duluan. Satu contoh misalkan teman-teman ingin mempunyai channel YouTube, tapi karena tidak bisa mengedit, teman-teman tuh udah pasrah aja. Saya emang gak bisa mengedit gitu. Jadi videonya apa adanya gitu. Ya sebenarnya sih bagus, cuma yang namanya mengedit video itu mau nggak mau atau suka nggak suka suatu saat juga kalian itu harus bisa gitu. Yang namanya mungkin minimal harus memotong video ataupun menambahkan video, menggabungkan video, itu ya harus bisa. Walaupun kalian istilahnya nggak mau gitu, nggak mau bisa atau nggak mau belajar. Tapi memang cara seperti itu atau proses yang seperti itu yang bakal berdampingan gitu. Teman-teman ya pasti akan selalu ada gitu. Kalau misalkan membuat video pasti ada, kalau misalkan ada yang salah kan otomatis harus dipotong atau harus dihapus sebagian yang tidak perlu atau yang tidak penting. Itu salah satunya. Dan yang kedua mungkin yang lainnya itu teman-teman bisa misalkan saya pengen membuat channel atau mau mempunyai channel YouTube tetapi saya malu orangnya gitu. Tidak bisa eh, tidak bisa langsung kena kamera seperti ini kan ada ya. Misalnya grogi, gemeteran ataupun yang lainnya gitu. Banyak lah. Mungkin teman-teman juga bisa menilai sendiri lah atau teman-teman bisa menjawab sendiri ya sesuai dengan karakternya. Jadi kalau misalkan kalian ingin mempunyai channel YouTube ataupun menjadi YouTuber yang mempunyai penghasilan tambahan di YouTube, ya itu mau nggak mau ya teman-teman ya harus seperti itu. Jadi itulah video-video yang menurut saya itu video yang beresiko untuk nantinya. Jangan sampai teman-teman misalkan sekarang ini baru mulai membuat channel, nah jarak setahun kemudian karena dalam channelnya itu ada video re-upload atau video yang digunakan ulang ataupun video yang menggunakan musik-musik orang gitu. Yaitu jangan sampai ya nanti udah 1 tahun perjuangan atau usaha teman-teman itu jadi sia-sia karena pas pengajuan monetisasi, pas nanti persyaratan 1.000 subscriber dan 4.000 jam tayang, teman-teman sudah mencukupi, lalu mengajukan proses monetisasi dan akhirnya ditolak, itu banyak sekali teman-teman kita ya yang memberikan atau membagikan pengalamannya untuk menghindari hal-hal seperti itu. Karena semuanya sia-sia. Ya dari waktu, terus dari modal misalkan dari kuota, terus dari HP, dari kita merekam semuanya, semuanya akan sia-sia karena pas kita mengajukan monetisasi atau ingin menjadi program partner YouTube ditolak oleh si YouTube. Gitu ya teman-teman. Semoga bermanfaat ya teman-teman. Kalau misalkan teman-teman ada yang
mau ditambahkan tentang video yang tidak aman untuk kita ke depannya, silahkan teman-teman bisa tambahkan di kolom komentar supaya teman-teman yang lain atau yang baru membuat channel itu bisa tahu dan bisa menghindari hal-hal yang tidak diinginkan. Oke, terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton sampai habis. Sampai jumpa di video-video saya berikutnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.